Kula bayi yang 3 kali. Kelahiran tahun 32. Nggih. Nggih. Ganten nggih. Nggih. Awit-alit ganteng. Kampung Suwari itu seingat saya letaknya itu di atas gunung, di atas bukit-bukit itu ya. Jadi kita melalui sini masih jauh sekali ya, dari sini berapa kilometer, jalannya sulit, makanya saya ngajak teman dari sini. Ini masih jam setengah 7 pagi. Jam setengah 7 pagi dan kita akan menuju ke sana. Let's go. Menuju ke Kampung Suwari atau Dusun Suwari, kita melalui Desa Munggu. Desa Munggu juga sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Bungkal. Sekian puluh persen dari wilayah Desa Munggu ini konturnya adalah perbukitan. Seperti jalan yang kita lalui kali ini. Kita naik, menanjak. Jalannya ya lumayan masih bagus lah, bisa dikatakan untuk ukuran pedesaan. Kita berjumpa dengan banyak ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, karena di Desa Munggu ini ada sebuah pasar krempyeng yang menempati sebuah lahan yang dulu jadi lapangan ya, sekarang jadi pasar. Dan saya sempat berhenti di pasar krempyeng Desa Munggu. Nah, untuk menuju ke Kampung Suwari atau Dusun Suwari dari Desa Munggu ini, kita menempuh jarak kurang lebih 5 km. Anda bisa membayangkan sendiri, 5 km guys, sementara jalannya seperti ini. Ya lumayan bagus sih, cuma memang mayoritas nampak curam ya, karena memang di satu sisi dari jalan ini adalah tebing yang terjal atau katakanlah semacam jurang ya, sehingga apabila kita tidak berhati-hati, terutama yang jarang melewati jalur ini, akan menjadi sangat berbahaya. Namun demikian, untuk saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan ini ya, ini masih Munggu, yang kita lalui ini masih Munggu Bungur kalau tidak salah, kampungnya atau dusunnya. Sampai dengan para warga yang tinggal di Kampung Suwari, jalanan seperti ini nampak menjadi nyaman saja. Seperti yang kita lihat, beberapa kali kita berpapasan dengan pengendara sepeda motor, maupun juga beberapa kali kita jalan ini disalip ya. Ngeri saya. Bagaimana tidak, jalan seperti ini bisa naik motor lumayan kenceng menurut ukuran saya. Bermotor melalui jalan ini sesuatu banget ya, karena terakhir saya melewati jalan ini yang masih saya ingat itu kurang lebih ya belasan tahun yang lalu ya, mungkin 18 tahun yang lalu lah. Dan jalannya pun masih amburadul dulu ya, makadamnya gede-gede itu. Nah, di kanan kiri jalan menuju Kampung Suwari ini adalah pategalan penduduk ya, pategalan penduduk Munggu. Ini rata-rata ditanami jagung ya kalau musim begini. Nah, ini jalannya sudah mulai amburadul ini. Sampai sekian kilometer jalannya kayak gini. Pernah diaspal sih, tapi nampaknya aspalnya pun juga sudah rontok termakan zaman. Bukan termakan zaman, tepatnya termakan masa ya. Karena memang aspal yang biasanya, waduh, ada yang berhenti di tengah jalan. Ini mas-mas yang tadi nyalip kita. Aspal yang digunakan untuk mengeraskan jalan ini pun juga aspal, apa itu istilahnya, kalau aspalnya dituang kemudian ditaburi pasir itu, oh ya, aspal godok. Demikian kalau kita yang tinggal di desa biasa menyebutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Pur Pusasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya kali ini mengajak sedulur semuanya berkunjung ke sebuah kampung terpencil yang masih wilayah Kabupaten Ponorogo ya. Ini di perbukitan selatan Ponorogo, wilayah Kecamatan Bunggal, tepatnya Desa Pelem. Dusunnya namanya Suwari atau Kampung Suwari. Saya diantar teman saya Mas Ahmad Sujarwanto yang memang sengaja saya ajak mengantarkan saya ke sini. Soalnya saya takut jalannya ekstrim banget, nanjak. Ikuti selengkapnya ya. Salam. Alhamdulillah, sampai juga kita di Suwari, atau kadang orang-orang di kawasan sini menyebutnya dengan singkat saja Wari. Rumah yang sekilas atapnya bisa kita lihat tadi adalah biasa dikatakan rumah yang paling bawah ya untuk penduduk yang tinggal di desa Suwari ini atau dusun Suwari ini. Nah, di depan itu adalah fasilitas belajar satu-satunya yang ada di Kampung Suwari. Ini adalah SDN Pelem 3 kalau tidak salah ya. Namun rata-rata masyarakat lebih gampang atau lebih mudah atau terbiasa menyebutnya dengan SD Wari. Nah, di dekat SD Wari ini ada fasilitas rumah ibadah yang belum selesai dibangun ya, musola atau masjid, yang mana di Kampung Suwari ini ada 2 tempat ibadah, satu lagi di atas ya, nanti bisa kita lihat. Ini sampai rumah terakhir ya? Iya. Monggo Pak. Mbah Guru. Anak dia ini. Kita kembali melanjutkan perjalanan menelusuri kampung yang berada di perbukitan selatan Ponorogo ini. Kampung Suwari sendiri dihuni kurang lebih berapa ya? 1.000 warga masyarakat ya, atau 1.000 penduduk yang tinggal di sini, bahkan lebih mungkin. Mengingat DPT atau daftar pemilih tetap yang ada di kampung ini kurang lebih 700 orang. Wow, ada rumah mewah yang di sini. Katanya sih punya pemborong di mana gitu loh ya. Ten wono Tegal. Tapi lek sing mriki pemajekan nggih. Majikan. Ning panjenengan nggih anu kagungan lahan ten napa istilah bukaan? Antar ta mboten garap kan niku nan. Oh, lek napa mboten digarap? Lah mboten tenagane kayak Oh. anune kuat lho Mas. Kethek niku. Leh. Mboten petah kethek. Oh, kethek. Nggih. Kuat kethek. Nek napa nek mriki sing sik garap bukaan ngoten nggih sik kathah nggih. Kathah Mas jane. Oh, nggih nggih. Nek rata-rata ditanemi napa ngeten iki, Pak? Nah, Mas paling nek niki sing matur nyenamu jagung mbok awis-awis jagung. Nggih mligi jagung nggih. Jagung. Bar jagung nggih mun rampung. Merampung mboten anu paling kepakan niku. Oh, suket-suket. Nggih. Asmanipun kula Pak sinten Kula Pak jangkep? Kawit. Pak Kawit nggih. Lah kula gawe nang tengah ya. Lah nggih. Matur nuwun nggih. Beruntung dalam perjalanan kita kali ini saya bertemu dengan Pak Kawit tadi ya. Dari beliau kita jadi tahu bahwa mayoritas warga yang tinggal di Kampung Suwari ini bermata pencarian sebagai petani penggarap. Maksudnya saudara-saudara kita di sini menggarap lahan milik perhutani. Sebagian warga menyebutnya bukaan, kalau di sebagian daerah lain menyebutnya tasen. Tempat ini dulu juga sebagai salah satu penghasil cengkeh ya. Namun nampaknya belakangan juga sudah mulai terjangkit virus seperti yang kita lihat ini di pinggir jalan, beberapa pohon cengkeh tampak mengering. Di samping bermata pencarian sebagai petani atau petani penggarap,
warga Kampung Suari yang terdiri dari 5 RT ini juga sebagian besar memelihara ternak ya. Ada sapi pun juga ada kambing yang rata-rata menghiasi kandang yang ada di sebagian besar pekarangan rumah warga yang tinggal di kampung di atas perbukitan kawasan selatan Ponorogo ini. Seperti tadi yang saya bilang, ini adalah tanaman-tanaman cengkeh yang dulu sempat menjadi primadona warga yang tinggal di Kampung Suari ini. Lahan di sini sebenarnya rata-rata subur ya. Namun karena memang konturnya yang berbukit-bukit, jadi agak sulit untuk ditanami palawija yang lain. Di malam hari, Kampung Suari sekarang jadi lumayan ramai karena di gardu-gardu ronda ada wifi yang bisa digunakan untuk sarana hiburan bagi masyarakat yang tinggal di sini. Mungkin untuk menggunakan wifi tersebut bermain internet, YouTube, nonton YouTube maupun nonton hiburan-hiburan yang lainnya. Neng lahan pasen ngono mau ya. Iki tanunane jagung ya rata-rata. Sungguh luar biasa damai ya. Ayam, tentrem, wah rasanya di tempat ini. Meskipun saya agak jarang menjumpai warga atau penduduk karena ini memang masih pagi hari ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Kawit, rata-rata warga sini kan ke hutan atau ke ladang untuk mengolah lahan. Karena ini masih juga terlalu pagi ya. Saya memang datangnya pagi karena siang ada kerjaan. Nah, sedulur semuanya kan bisa dengar ya bahwa siang hari pun atau pagi hari pun suara jangkrik, suara belalang masih ramai kita dengar. Kita nggak bisa bayangkan ya, terutama saya nggak bisa bayangkan pagi hari saja, siang hari saja jangkrik dan belalang itu suaranya riuhnya seperti ini. Bagaimana kalau malam hari? Tentu akan menjadi sebuah harmoni yang luar biasa. Terasa amat sangat damai tinggal di kampung ini. Meskipun menurut penuturan sekian tahun yang lalu sepasar sekali atau 5 hari sekali warga di sini turun atau bepergian untuk ke pasar. Namun sekarang itu tak lagi karena akses jalan sudah ya meskipun belum bisa dikatakan bagus, sudah bisa dikatakan baik. Dan mayoritas untuk saudara-saudara kita di sini kehidupannya makmur ya. Jadi motor bukan lagi barang mewah. Semuanya sudah punya motor sehingga jika bepergian turun maupun ke luar daerah menjadi mudah. Asmane Bu? Sawira. Bu Saira. Panjenengane yuswa pinten Bu? Kula bayi yang 3 kali. Kelahiran tahun 32. Nggih. Walah. Lah sakniki pun Duka. 9 Lah sik wakas ngaten panjenengan. Lah kasapa meh mbangke nek Mboten saestu lho lah. Kula kinten nek sik barane swidakan 7 dosa ngoten. Adik kula man swidak. Nggih. Ganten nggih. Nggih. Awit talit ganten. Anu anggenipun nglampahi dados dukun bayi menika sampun pinten taun? Kuwi 75. Oh 7 dosa gangsal. Kula dereng lahir malah. Ngapunten kula nyeluke kok Bu delene mbah no kudune. Kualat aku. Kan mbok delok. Nggih. Anu Mbah, mriki niki penduduke sedaya pinten antawise? Suka enten niku kula mboten cetha. Mboten anu nggih. Mboten. Mboten usang nek kula. Pun bocah. Nggih. Nek rata-rata anu nggih, dateng wana anu ngaten nika nggih, napa? Istilahipun ten Tasen. Duka napa? Garap niku lho, garap ten wana niku. Bukaan ta? Nggih, alas bukaan. Lah mboten tau teng bukaan. Mboten tiang-tiang mriki. Sapa ya?
Kathah ngoten ketawi sih. Nggih. Sejene ten Tegal ngoten niku rata-rata gadah anu nggih, gadah ingon-ingon kados mendo lembu. Nggih. Nek kita iki mboten gadah. Wedhus man mboten gadah. Lah ngajeng nika. Setunggal. Sitawan, Bu sangarang. Nek ten Peken pundi Mbah Pekene? Bungkal. Oh, Peken Bungkal. Nggih. Mlampah dugi Munggu. Kula nggih pun pun enten kok 3 tahun mboten teng Pekan. Lah nggih nek riyen mlampah dugi Munggu riyen. Nggih. Terus numpak motor keng mriko. Nyang pasar ki kek biyen dalane ya buk ketel ngono. Bukan rek yen. Ono. Iya, ndokar teko Tiron san. Oh, mlampah dugi Tiron ndokar ngaler. Nggih. Oh. Dalane ketel kok. Nggih. Mriki niki enten listrik niki mulai tahun pinten, Mbah? Napane, Mas? Enten listrik niki. Mulai tahun pinten? Duka. Piro dalane? Kalih harus tunggal. Oh, 2001. Iya. Nggih. Dene disikan ya kelerang. Keliran niku napa? Anu, Gus. Apa jenenge? Satu pokok sepeda dipakai sak RT ngoten niku. Nyalur. Nggih. Oh, alah, nggih. Apa dhisik jenenge? Kena apa ta? Kena kasur ya? Nggih rene. Ndi suwe. Oh, PLTS. Saderenge enten PLN, PLTS niku. Nggih. Nggih. Kayak engko didumet delet ngono mingan. Dalu tok. Nek siang nek betane ngono repot dong ngangge aki, baterai ngoten niku nek pengen radio. Penake cah saiki mlan. Nggih. Ngantos saniki tasih anu nggih, Mbah, tasih tulung bayi nggih. Kula ki tulungane kok anu lho, pun kramut enten jawi-jawi ngoten. Oh, Mboten ngopeni kok. nek empun lair. Nggih, empunan. Mijet napa ngoten nika? Nggih, dugi pundi-pundi ngoten mboten tau kek ndukun saking Gurban niku mboten. Nggih. Ya khusus bayi ingkang sampun lair nggih. Oh, nggih. Mboten anu, mboten asal ketok puser niku, ketok udel niku. Kok mboten asal ten apa? Duka, mboten masalah. Oh, nggih. Oh, saking pemerintah. Mboten. Oh, alah nggih, paham nggih. Nggih. Mboten asal ngetok ngoten. Oh, nggih. Putra panjenengan pinten sedaya, Mbah? Gangsal. Oh, gangsal. Wonten wari sedaya napa? Enten Kalimantan Barat, Bayuh tebih tebule. enten Jambe kalih. Ingkang wonten wari kalih. Nggih enten Jambe menika kalih. Wah, ten Jambe kalih, ten Kalimantan setunggal. Enten Munggu setunggal. Nggih. Enten mriki Setunggal. Wah, nggih. Awet, sehat, seger waras momong putra wayah, Mbah nggih. Nggih, matur nuwun godho kali sing kuwasa. nggih. Tapi saestu sesuwet panjenengan kula kinten nek mboten anu napa yuswane nek dereng semonten lho lah. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Nggih. Oke lor, ini kunjungan kita ke Dusun Suwari atau Kampung Suwari ya. Ini termasuk secara administratif wilayah Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Di sebuah tempat yang ada di ketinggian jauh dari keramaian kota, akan tapi kita melihat bahwa penduduk di Suwari ini rata-rata kehidupannya bagus, makmur, ternaknya banyak, terus meskipun sebagai penggarap lahan perhutani, akan tetapi secara umum penghasilannya bagus. Hidup makmur, ayem, tentrem itu tidak semata-mata berangkat dari kebiaran kadunyan. Akan tetapi bagaimana kita menikmati, mensyukuri karunia dari Gusti Allah atas apa yang sudah kita terima. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.